Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan gitu ya, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di IG Live Finansa, dan kali ini kita akan bahas tentang pajak penghasilan gitu ya. Pastinya teman-teman semuanya mungkin ada yang masih bingung gimana sih cara perhitungan pajak penghasilan gitu ya, karena sebelumnya kita bahas tentang zakat penghasilan. Nah, kali ini kita bahas tentang pajak penghasilan gitu ya, karena ada dua hal yang wajib gitu ya, yang wajib bagi seorang muslim bayar zakat tentunya karena merupakan rukun Islam, dan bagi negara gitu ya dipungutlah pajak gitu ya dari masyarakatnya. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang pajak penghasilan, bagaimana cara perhitungannya, lalu siapa sajakah yang wajib bayar pajak, lalu bagaimana hubungannya dengan harmonisasi pajak mungkin. Nah, jadi nanti teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan tanya kepada Bapak Yuki. Nah, pembicara kita pada sore hari ini yaitu Bapak Yuki Dwinoto. Bapak Yuki biasa disapa dengan Bapak Yuki. Nah, beliau merupakan senior partner tax expert Indonesia ya, Bapak Yuki Dwinoto. Nah, nanti teman-teman boleh silahkan saja bertanya kepada beliau. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amelia Natasha Siregar, biasa disapa dengan Amel. Nah, saya adalah founder dari Finansa. Finansa itu apa ya? Finansa adalah independent financial advisor yang memberikan konsultasi perencanaan keuangan, tentunya yang syariah ya, kepada klien sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, Finansa sendiri tidak mewakili dari perusahaan jasa keuangan manapun gitu ya. Jadi Finansa ini sifatnya independen, tidak mewakili dari jasa keuangan syariah, baik itu perbankan, asuransi, manajer investasi, peer to peer, nah semua enggak gitu ya. Jadi kita melayani jasa konsultasi. Nanti teman-teman bisa mampir ke profil Instagram kita, ada di link bio gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya boleh tanya-tanya juga boleh. Oke, sore ini kita bergabung. Saya panggil aja pembicara kita Bapak Yuki. Oke. Semoga sinyalnya bersahabat. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, apa kabar Pak Yuki? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, apa kabarnya Mbak Mel? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi kita bertemu perdana di Instagram Live ini ya Pak Yuki ya. Iya, iya betul. Masya Allah, iya iya. Dikasih kesempatan sama Allah untuk kita berbagi pada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang nggak sempet atau ada yang terlewat, jadi nanti boleh ditonton lagi. Nanti insya Allah videonya akan di save di Instagram.
Oke, pembicara kita Iya, hari betul. ini adalah Bapak Yuki. Beliau adalah expert gitu ya, expert di bidang pajak gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya gitu ya seputar pajak. Nah, karena kali ini kita bahas tentang zakat, pajak penghasilan. Karena sebelumnya itu kita bahas tentang zakat penghasilan dan kali ini kita harus imbangi juga dengan pajak penghasilan. Iya, betul, Iya, betul, betul. Saya pakai headset dulu, iya, Mbak. Pakai headset dulu sebentar. iya, iya, iya. Kurang begitu Silahkan dengar. para Ya, sedang di oke. sedang di rumah atau di kantor ini Pak Yuki? Sudah di rumah tadi. Habis Sudah di pulang dari musola, masjid, Oke. terus langsung ini tadi lupa di Japri. Oh iya, lagi keenakan di musola ada tetangga. Masya Oke, Allah. iya, Oke. Pak Yuki kita apa namanya mulai aja diskusi kita pada iya, sore hari ini. Mungkin sharing-sharing kita, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. iya. Pak Yuki, saya Bismillahirrahmanirrahim. mau bertanya, sebenarnya pajak penghasilan itu apakah semua orang yang berpenghasilan itu wajib bayar pajak? Ya, nah ini ya, apakah semua yang berpenghasilan, apakah dia wajib membayar pajak? Jawabannya belum tentu jawabannya. Gitu, Oke. tergantung ya, tergantung jumlahnya berapa, terus dia pekerjaannya apa, seperti itu. Ya. Oh, berarti memang ditentukan oleh dua ya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya, lalu yang kedua jumlah penghasilannya per bulan atau di setahun kan berapa gitu ya, Pak? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena basisnya penghasilan, yang dijumlahkan berapa, terus jenisnya apa. Ini kan berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan itu basisnya adalah harta ya, harta. Kalau ini basisnya adalah eh, pendapatan gitu. Ya, ya. Ya, Nah, jadi agak bedanya di situ. jenis pekerjaan apa aja Pak yang wajib bayar pajak? Nah, pekerjaan apa yang pertama di sisi hmm, ya kalau dari sisi pekerjaan sebenarnya kalau yang sudah pasti adalah yang dikenai pajak final itu kan ya, itu sudah pasti dia wajib bayar pajak, entah dia untung atau rugi itu ya, seperti UMKM, kalau dia untung atau rugi kan tetap pajak. Lagi Oh, oke. Okay. Jadi memang iya sedang putus-putus saya atau Pak Yuki ya. Saya juga kurang tahu nih. iya. Apakah video saya Nah, juga ini sudah stabil. video saya Putus, iya. video saya terputus-putus juga ya? Ini lah tadi putus-putus videonya. Oh, oke, oke, oke. Oke, Pak Yuki, sebentar saya cek koneksinya. Oke. Oh, jadi memang ada ketetapannya itu nggak semua yang punya penghasilan itu wajib bayar pajak gitu ya. Nah, kalau kita Iya, bandingkan dengan betul. zakat gitu ya, kalau zakat kan syarat dan ketentuannya juga punya ya. Jadi kalau Iya, zakat itu betul. 2,5% dari dari jumlah penghasilan yang setara dengan 85 gram emas disetahunkan Mhm. penghasilannya, maka dia wajib bayar zakat. Tapi kalau pajak ini sifat lebih ke beberapa penghasilannya, jumlah penghasilannya atau gimana nih Pak? Iya, pajak itu kan rumit ya, penghitungan pajak itu lebih rumit dibandingkan zakat ya, lebih rumit dibandingkan zakat. Kenapa?
karena basisnya kan namanya pendapatan bersih ya. Jadi pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih kan konsepnya juga berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan pendapatan bersih itu ya uang masuk berapa dikurangi uang keluar kan, dikurangi utang. Kalau pajak kan tidak bisa seperti itu pajak. Tidak bisa ya. Nah, jadi pendapat bersih yang dimaksud kan pendapatan bersih sebelum kita gunakan untuk konsumsi atau menabung ya. Jadi pendapatan bersih yang kita terima, pendapatan bersih yang kita terima, bukan pendapatan bersih yang kita spending, gitu bukan. Ya, Hmm, pendapatan bersih yang kita terima dari kantor, gitu ya. Gitu ya. iya, Nah, iya. sebelum dipotong utang, kalau punya utang dari kantor, gitu ya. Berapa nilainya misalkan, oh kita pendapatan bersih setelah dipotong dari kantor, ya maksudnya potongan-potongan di luar utang ya, potong-potongan Ya. di luar utang, ini empat lebih dari 4,5 juta. Nah, itu baru kena kena pajak gitu Pajak. ya untuk karyawan seperti itu gitu. Nah, sedangkan untuk yang eh, freelancer ya, freelancer, jadi dia di sini pengenaan pajaknya adalah dari bersih juga sama, cuma bersihnya kan dari bersih operasional ya, bersih biaya operasional. Berapa yang dia dapat dikurangi biaya operasional gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti pengusaha lah. Nah, itu baru kena pajak ya, yang apabila di atas 4,5 juta Juta. sebulan gitu ya. Iya, seperti itu 4,5 juta sebulan lah kurang lebih ya. Atau setahun 54 juta untuk yang single ya. Jadi nanti beda-beda. Yang single berapa, untuk yang sudah menikah berapa, yang sudah punya tanggungan anak berapa gitu kan. Kemudian kalau pengusaha beda lagi. Kalau pengusaha selain tadi ada model apa, pendapatan kotor dikurangi operasional. Nah, pengusaha kecil ini dari pendapatan kotor, bedanya cuma tarifnya kecil, 0,5% gitu ya. Misalkan kalau kita dagang, jualan, apa yang kita jual, kemudian kotornya berapa, itu yang kena 0,5% gitu. Itu kalau kita pengusaha kecil ya, kecil itu setahun di bawah 4,8 miliar untuk penjualannya dalam 1 tahun gitu. Hmm. Jadi kategori pengusaha kecil itu pendapatannya itu kotor ya Pak ya, 4,8 miliar ke bawah ya. Iya, Hmm. Kalau di bawah untuk 4. Hmm. Kalau memang tadi batasannya itu sekitar 4,5 juta itu kan untuk orang yang single ya Pak. Iya, untuk Eh, yang kalau yang single. kalau yang sudah berkeluarga, apakah nanti dipisahkan lagi anak udah nikah, lalu nikah punya anak satu, nikah punya anak dua atau lebih dari dua, nah itu ada kategorinya lagi atau seperti apa Pak? Iya, memang di sini ada beberapa kategorinya ya. Jadi kalau single tadi kan 4,5 gitu kan ya sebulan. Kalau dia sudah menikah nambah lagi gitu ya. Nambahnya berapa? Itu 4,5 dibagi 12 itu berapa ya? Sekitar 200 itu kan ya, sampai ke maksimal 3 orang anak, maksimal 3 orang anak. Atau Oke. kalau tanggungannya anak tiga itu sekitar 6 juta ya. Jadi sebulan Oke. maksimal 6 juta, tidak kena pajak. Tidak kena pajak ya. Hmm. Gitu. Kalau lewat dari 6 juta baru kena pajak dari selisihnya itu. Kenanya dari selisihnya gitu ya. Ini kalau kita berdasarkan hitung-hitungan sebagai karyawan atau sebagai pekerja bebas atau profesional ya, sebagai profesional, modelnya itu seperti itu modelnya Oke. gitu. Kalau kita andaikan ya, kalau seandainya karyawan kan gajinya itu sudah
langsung kepotong untuk bayar zakat dan pajak ya. Sebagian perusahaan mungkin ada yang langsung motong untuk zakat dan pajak gitu ya. Nah, khusus untuk pajak ini kan sebenarnya lebih simple kalau seandainya orang tersebut bekerja di sebuah perusahaan ya, karena memang ada yang ngatur untuk pemotongan tersebut. Nah, bagaimana kalau seseorang ini adalah freelancer gitu ya, atau bahkan mungkin di antara followers Pinasa dan Pak Yuki hari ini, netizen pada hari ini yang sedang nonton, mungkin ada usaha sampingan atau pengusaha online gitu ya, dan dia itu tidak terikat dengan perusahaan. Nah, itu sistem pembayaran pajaknya itu seperti apa? Iya, untuk bagaimana cara membayar pajaknya atau model ya, apa role model pembayaran pajak lah. Nah, ini kan kita kalau mereka ketika menggunakan media sosial ini digunakan sebagai apa gitu kan ya. Kalau untuk dagang, perdagangan barang ya, perdagangan barang, ini kan sudah clear. Nah, nanti dia masuk UMKM atau tidak. Kalau ini media sosialnya digunakan untuk perdagangan barang, misalkan mau jual makanan, mau jual elektronik, HP, ya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harusnya ini dia kenanya dilihat jumlah omsetnya setahun berapa gitu ya. Kalau ternyata omsetnya setahun di bawah 4,8 miliar, nah dia boleh memilih menggunakan tarif umum yang progresif itu ya, yang 5 sampai 35%, 30% lah ya, sampai 30%. Nah, itu dari neto, tapi dari neto ya, atau laba bersih ya, atau dari itu tadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan umumnya sih kalau dagang tergantung dia ngambil marginnya berapa kan ya, marginnya berapa. Ya itu nanti dikurangin PTKP, penghasilan tidak kena pajak setahun. Setahunnya berapa? Kalau single kan berarti 54 juta gitu ya. Kalau dia setahunnya dan seterusnya kan nanti kalau sudah menikah berarti kan 72 juta itu kalau anaknya 3. Nah, itu dari situ dia kena tarif nanti bisa 5%, 10%, kok 10%, 5%, 20, 15%, 25% atau 30% gitu kan ya. Tapi kalau dia di sini memilih untuk UMKM juga boleh, dan ini kan menarik nih sekarang buat pelaku UMKM ya, pedagang kecil kan bisa lewat online juga ada nih pedagang pedagang kecil. Ini kalau 1 tahunnya di bawah 500 juta dia nggak perlu bayar pajak. Ini ya, jadi dia kalau dalam 1 tahun, misalkan saya jualan online shop lah ya, saya jualan online shop, jual apa ya, misalkan sepatu gitu ya, atau hijab ya, jualan hijab. Nah, yang kalau jualan hijab sekarang cowok juga banyak. Nah, jualan hijab misalkan bulan Januari laku 100 juta nih ya, omsetnya 100 juta, 100 juta tiap bulan, 100 juta nih, 100 juta sampai dengan bulan Mei. Berarti totalnya berapa itu, Mbak? Kalau sampai bulan Mei, 500 juta ya? Kalau jualan saya 500 juta. Nah, itu kita tidak perlu bayar pajak. Kita nggak usah bayar pajak. Gitu. Jadi ini bebas pajak. Nanti baru bulan Juni kita mulai bayar pajaknya bulan Juni. Kan sudah lewat 500 juta bulan Juninya. Nah, berapa pajaknya? Nah, pajaknya 0,5% pajaknya. Itu dari omset. Ini untuk pengusaha-pengusaha kecil ya. Gitu. Ini yang gitu. Tapi kalau buat gimana? Untuk pengusaha besar UKM ya, Mas, maksudnya ya? Atau tadi masuknya UMKM ya? Kalau yang UKM berarti pendapatannya itu di atas 4,8 M setahun ya? Iya, kan sudah di atas 4,8
miliar kan dia harus bikin pembukuan tuh. Ya, dia wajib bikin pembukuan ya. Jadi bikin ya semacam minimal cash flow lah ya. Berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, dan neraca gitu kan. Minimal kan seperti itu dia harus membuat sehingga ketahuan berapa keuntungannya. Nah, dari keuntungannya itulah dia yang harus dibayar pajaknya gitu. Gitu Nah, ya. cara bayar pajaknya itu bagi UMKM seperti apa, Pak? Karena kan dia harus mandiri ya, nggak ada pemotongan dari kantor gitu ya. Kalau misalkan karyawan kan memang ada yang bantuin untuk motong pajaknya. Tapi kalau misalkan pengusaha online gitu ya, yang penghasilannya tadi di bawah 4,8 M tadi, bayar pajaknya itu Iya, teknisnya seperti apa? mandiri. Iya, untuk lapor sama bayarnya ya mandiri atau biasa disebut dengan self assessment. Itu ya, biasa dengan disebut self assessment ya. Dan ini Dan kita harus benar. Jadi harus benar, dihitungnya juga harus benar cara menghitungannya. Kenapa kan ada yang mengkoreksi ya itu kantor pajak yang koreksi cara bayarnya benar atau enggak, terus lapornya benar atau tidak, itu ada kantor pajak. Sebenarnya karyawan juga demikian sebenarnya ya. Karyawan juga lapor kan meskipun dia sudah dipotong pajak, tetap dia lapornya kan setahun sekali mandiri. Iya kan, setahun sekali mandiri gitu. Nah, kalau ada keliru nanti kan ditegur sama pajak ya. Beda kalau zakat kan enggak. Kalau kalau zakat itu yang mengawasi langsung Allah, ya kan? Allah, Kalau keliru ya berarti ada dosa kan gitu. sanksinya langsung dari Allah ya. Kalau ini sanksinya negara gitu ya. Paling ditelepon sama orang pajak, terus kalau dia males nerimanya bisa ganti nomor handphone gitu ya, Pak. Bisa sembunyi-sembunyi kan. Jadi memang untuk UMKM ini unik ya kalau saya lihat ya, karena kan dia memang harus kesadaran ya. Bisa jadi juga orang yang sadar pajak itu kan ya masih minim ya. Artinya ada sisi ketidakrelaan ketika penghasilannya itu harus berbagi dengan negara. Asik. Kalau berbagi dengan fakir miskin mungkin orang masih oke, gitu ya, sebagai pembersih harta gitu ya, tapi ada sisi ketidakrelaan gitu ya. Jadi saya uniknya gitu ya, tadi itu dapat apa ya, seperti pesan lah ya dari para netizen ini seperti ini, Pak. Jadi kalau bayar zakat itu gitu ya, bayar zakat itu penggunaannya itu jelas gitu ya, untuk dari orang yang kaya untuk orang yang miskin gitu ya. Tapi kalau pajak dari orang miskin untuk bayar untuk orang kaya. Jadi iya betul ya. Memang harus kita sama-sama luruskan nih Pak gitu ya. Apalagi tentang perpajakan ini kan memang dengan kesadaran dan sifat dari pajak yang saya baca itu memang sifatnya itu apa ya, seperti dipaksa. Jadi mau nggak mau tadi ya, yang syarat wajib pajaknya itu sudah terpenuhi, maka dia ya harus bayar pajak gitu kan. Kan memang dengan kesadaran diri, apalagi pelaku-pelaku UMKM, apalagi juga yang jualannya itu dari sisi online, yang ternyata kalau dibuka secara pembukuan ternyata dia gede juga loh penghasilannya dibandingkan dengan karyawan mungkin yang memang nggak bisa nolak lagi kan. Kalau karyawan kan nggak bisa nolak tuh nggak bayar pajak karena memang udah diatur dari bagian keuangannya gitu. Nah, menurut Bapak gimana nih? Iya, jadi gini sebenarnya konsepnya ya. Kalau zakat itu kan sudah ditentukan 8 golongan nih, iya kan? Jadi hanya 8 golongan inilah yang dapat lah itu ya. Nah, wajib ya, ini wajib dapat ya, termasuk, iya itu ya, termasuk amil zakatnya juga atau yang tukang ngurusin zakatnya juga itu ya. Nah, kalau di sisi pajak ini kan dia tidak hanya itu, tapi dia lebih ke operasional, betul ya, lebih ke operasional ya.
Seperti kalau tujuan kita ngomongin tujuannya, ngomongin tujuannya itu kan. Jadi Ya, memang kalau konsepnya zakat, misalkan nih kita membayar zakat ya, oke hanya 8 golongan ini udah selesai. Terus ya, kalau ingin bikin jembatan misalnya, ingin bikin bandara, ingin bikin jalan gitu ya, atau untuk bayar tentara misalkan. Nah, untuk bayar tentara itu dari mana kan gitu. Nah, memang sih ada juga beberapa hal kalau lihat kisah-kisah Nabi dulu itu kan dari ini kedermawanan ya atau di luar zakat atau biasa kita sebut dengan infak dan sodako. Kalau zaman dulu ya udah saya sodako ini, saya infak ini atau ya sumber daya alam nanti yang dikelola menghasilkan ya keuntungannya ini yang dipakai kan gitu ya. Zaman Nabi kan seperti itu modelnya, sumber daya alam ya, atau dari sodako benar. dan seterusnya kan ya. Nah, itu nanti yang digunakan untuk membiayai keperluan seperti itu. Nah, kalau dari di Indonesia ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa ketika kita mengelola sumber daya alam ternyata kurang untuk membiayai hal tersebut. Maka pemerintah di sini melakukan pemungutan pajak ya, pemungutan pajak. Siapa yang dipungut? Ya tentu orang yang sudah berlebih, orang yang sudah berlebih. Nah, ini juga menjadi PR ya, menjadi PR pemerintah. Oke, Pak, kita setuju pemerintah apa namanya untuk memungut pajak untuk tadi untuk membangun infrastruktur, untuk membayar tentara, TNI, Polri, terus kemudian juga membayar yang lainnya kan ya. Nah, ini kita ya setuju saja, nggak ada masalah asalkan diawasi dengan benar gitu kan ya. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa pemerintah di sini untuk pengenaan pajak ini kan kalau di negara lain ya kita ke Malaysia lah, negara tetangga kita kemarin tahu kalau ternyata atas pembayaran zakat ini juga buat mengurangi pajak langsung Ya, ya. Misalkan saya bayar zakat 100.000, pajak saya 300.000, berarti kan saya bayar 200.000 kan gitu ya. ya, Nah, benar-benar jadi kesimpulannya. iya, tapi kalau di Indonesia belum bisa. Di Indonesia baru Oh, seperti ini nih. Misalkan pendapatan kita bersih ya, dari gaji kita bersih 20 juta nih, 20 juta. hmm. Kemudian dikurangin zakat. Saya sudah bayar zakat 5 juta misalkan. Saya sudah bayar zakat 5 juta. Nah, berarti gaji bersih saya berapa? 20 kurangi 5, 15. Nah, 15. 15 juta inilah nanti yang kena pajak gitu. Nah, kita sebatas di situ tuh bedanya. Itu boleh. Di Indonesia boleh seperti itu. Kalau misalkan kita punya uang 20 juta, terus 5 juta buat bayar zakat, nah, jadi kena pajaknya dari yang 15 gitu ya. Nah, Bukan jadi dari 20 kalau di juta lagi negara ya. lain, iya, negara lain kan pajaknya berapa, zakatnya berapa kan itu. Nanti ditandingkan nih kayak gitu, gedean mana gitu kan ya. Kalau gedean zakat kan gimana kelebihannya? Kalau gedean zakat ya mau ngurangin zakat atau dikasihkan negara atau dibalikin kan gitu ya. Kalau di negara lain, kalau di kita belum bisa. Belum bisa seperti itu. Uh, Tapi memang khusus untuk apa namanya pengurang pajak, zakat pengurang pajak itu bukannya sudah bisa dilaksanakan, tapi memang harus dibayar melalui lembaga amil zakat yang sudah terdaftar oleh negara gitu ya Pak ya? Iya, kalau dibilang pengurang pajak belum, ya. Hmm. Pengurang penghasilan itu tadi berapa Hmm. income kita, contoh penghasilan kita setahun 200 juta. Terus kita Hmm. bayar pajak berapa? 10 juta setahun. Berarti yang Oh, kena kena pajak kan dari yang 190 juta gitu ya. Dari oh dari situnya ya, 190 juta. saya. Iya dari Hmm. situ. Dari Oh, pendapatan jadi bukan dari berapa pajak kita terus dikurangin zakat belum. Kita belum hmm. sampai seperti Oh itu. Iya. belum.
Oke, Ah, oke, oke, oke. ah. Jadi masih terbatas pada berapa yang sudah dikeluarkan, maka itu tidak dihitung lagi pajaknya. Jadi sisanya aja gitu ya, Pak ya. Ya kita sebatas zakat ini dianggap pengeluaran, dianggap sebagai Hmm, pengeluaran yang boleh untuk ngurangin income kita, iya, ngurangi iya. income kita atau cash outflow lah, ngurangin income kita, mengurangi pendapatan kita gitu. Oke, oke. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu yang sudah bergabung pada sore hari ini, teman-teman Finansa. Terima kasih Mas Denny Hartanto, Raka Nabian, lalu ada Rasidisas, Mas Haris, apa kabar? Nizar Nur, lalu ada Dara Tiara, Gembong Finansial, Linana, Nih, lalu ada Mas Eke. Gembong nih ya. Iya, ada Mas Halo Gembong. Mas Gembong, apa kabarnya? Eh, Kalau ada yang mau bertanya atau request mau join, disilahkan nanti saya akan add gitu ya. Ada Jeng Marti juga, Niko founder dari Finansa, lalu ada The Reniko Marcelo. Halo semuanya, Rick Bono, lalu ada Dian, Yohanes, ada Matas Galeri nih dari Medan nih. Ini pengusaha online nih. Jadi tadi sangat bermanfaat tuh. Jadi memang pajak ini bisa juga dikenakan oleh negara untuk bayar pajak yang dikenakan oleh UMKM, tapi memang terbatas pada pendapatan yang itu udah berlaku belum ya Pak ya? Yang pendapatannya itu di bawah 500 juta tadi ya? Tahun depan, Januari tahun depan, ya bulan depan lah ya. Bulan Ah, depan ya. ah. Oke, oke. Kalau Iya, sekarang berlaku. ditunda dulu. Jadi Iya, kan tinggal berapa? iya, 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 Ah, iya, ah. iya. Oke, lalu ada Pak Soleh, Nurjana, ada Irin, Budiono, nah yang lain-lain deh. Selamat datang semuanya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pajak penghasilan, silahkan. Oke, kita lanjut nih. Pak Yuki, kalau dengan kaitannya dengan harmonisasi pajak nih, seperti apa nih? Mm-mm. Nah, itu tadi ya, bagi pelaku UMKM, harmonisasi perpajakan sebenarnya ya, sangat menguntungkan. Kenapa? Ya itu tadi, kita dapat pengurangan pajak yang lumayan signifikan, gitu kan Nah, ya. itu Pak, Jadi, selain yang UMKM, apakah sekarang kan ada juga nih ya perusahaan perseorangan gitu ya. mm-mm. Apakah itu masuk juga ke dalam kategori yang UMKM itu juga ya? Iya, bisa kategori sepanjang di bawah 4,8 miliar. Ini kan cuma berlakunya kan sementara ya. Hanya sampai Hmm, tahun 2024 kan ya, hanya sampai tahun 2024 saja yang pajak UMKM. Selanjutnya kan ya dari keuntungan, menghitungnya tetap dari keuntungan. Nah, kan ini balik lagi tadi, kan sekarang ada perusahaan perorangan, gitu kan ya. Jadi kan ini enak nih, pilihan ya hmm, buat kita kalau punya bisnis, kalau kita bisnis kita ini kan misalkan menggunakan nama perorangan. Nama perorangan kan tarif pajaknya tahun depan kan tinggi. Ya, yang non hmm, UMKM misalkan itu sampai dengan 35%. Ya, sampai dengan 35% dari keuntungan. Dari keuntungannya. keuntungan itu atau laba apa pendapatan bersih. Dari pendapatan bersih itu sampai 35%. Kemudian Hmm, berikutnya, kan ini ada peluang nih, ada peluang kenapa kok kita nggak manfaatkan ikut perusahaan perorangan. Nah, kita bisa daftar ikut ya, bikin perusahaan perorangan nih, ya, bikin perusahaan perorangan dengan tarif pajaknya kan lebih murah, ya, lebih murah. hmm, Itu dari keuntungan maksimal, ya, maksimal paling besar hanya 22%. Nah, hmm, kan lumayan ya, maksimal tuh iya. 22%. Tapi kalau yang 11% juga bisa ya, menggunakan proporsional 11% juga juga bisa, kan ini keuntungan bagi kita. Nah, daripada kita tidak menggunakan perusahaan perorangan tapi nama kita. Nah, kalau teman-teman misalkan
ya udah deh kita bikin PT, pemegang sahamnya saya sendiri, kan boleh sekarang. Iya kan, kita Oh, bikin PT, itu namanya perusahaan benar-benar. perorangan. Kan pajaknya jauh lebih murah lah, jauh jauh lebih Maksimal murah dibanding hanya maksimal untuk 22%. 22% ya. Jadi Iya sangat maksimal. menguntungkan, tapi itu berlakunya tetap di 2022 ya. Iya, iya Kalau di tahun kalau 2022. seandainya sudah ada perusahaan sebelumnya, itu tetap lapor pajak, tapi nanti pajaknya itu jadi nihil atau gimana tuh? Dinihilkan kalau yang baru bergabung di 2021 ini untuk perusahaan perseorangan, gimana tuh Pak? Nah, kalau perusahaan perorangan tergantung dia ini menggunakan UMKM atau tidak, atau langsung gede omsetnya. Jadi kan kalau di bawah 4,8 memang pilihan sih. Kadang orang kan nggak mau pakai tarif UMKM. Ada yang meskipun dia termasuk kategori UMKM, saya ini UMKM Pak, kecil mikro, jualannya setahun paling 1 miliar misalkan ya. Kotor tuh, dari jualan 1 miliar keuntungannya itu kan saya di bawah 1% keuntungannya, di bawah 1%, hanya 0,5% misalkan, atau hanya 0,7% ya, pokoknya di bawah 1% deh. Jadi kalau kena Ya, pajak 0,5% dari omset 1 M kan dia rugi. Iya iya. kan, tipis banget, dia rugi. Nah, akhirnya dia menggunakan tarif biasa dari keuntungan. Kalau memang keuntungannya hanya 0,5%, kemudian kan nanti pajaknya kan hanya 11% dari yang 0,5% tadi kan. Jadi keuntungannya misalkan 1 M nih, keuntungan saya, kita mikir aja 1 M kalau keuntungannya 50 juta gimana Pak? Ya misal nih ya, 1 M Iya, keuntungannya 50 juta. Kalau dia pakai tarif UMKM kan bayar pajaknya 50 juta. iya. Habis uangnya. Logikanya seperti itu. Loh, buat saya makan apa, kan itu logikanya ya. Maka dikasih pilihan sama pemerintah. Oke, boleh menggunakan pajak, misalkan keuntungannya berapa, 50 juta Pak, ya udah pajaknya 11% dari 50 juta gitu Hmm. misalkan. Dan itu pun boleh, masih bisa kurang tuh, masih bisa kurang, Hmm. katakanlah Masih bisa keuntungan nego. saya bukan nego, memang bisa dikurangi, keuntungan saya cuma 50 juta Pak, tapi kan saya ini ada bayar listrik ya, Oh, bayar dikurangi pengeluaran. telepon, dikurangi pengeluaran. Misalkan berapa pengeluarannya, separohnya, misalkan, berarti kan tinggal 25. Nah, 25 ini yang kali 11%, kan jauh kan? Jauh sekali dengan yang pajak UMKM tadi. Ini beberapa hal ya, kalau kita tahu berapa sih keuntungannya, gitu. Jadi ada strateginya juga ya Pak ya, untuk biar nggak terlalu besar bayar pajaknya bagi UMKM ini ya. Jadi kalau seandainya Iya, betul. bisa lebih menghemat untuk bayar pajak ya, kenapa enggak gitu ya. Jadi memang harus pinter untuk mengatur bagaimana cara-cara supaya bisa dihemat gitu ya Pak ya, Iya, untuk bayaran harus pajak. pinter kan. Tidak selamanya tarif UMKM itu kan menguntungkan, tidak selamanya gitu. Ya sometimes, kadang-kadang ya kita menggunakan tarif biasa yang non UMKM gitu kan ya, dengan harapan bisa meminimalkan pajak tapi secara legal gitu. Ini menurut saya gitu. Aduh, alhamdulillah nih tercerahkan, khususnya bagi teman-teman, khususnya bagi saya juga gitu ya, terkait dengan pajak penghasilan, karena memang ini sesuatu yang wajib juga bagi kita sebagai warga negara yang harus taat kepada negara, taat kepada Allah pasti, karena memang kita wajib bayar zakat harta dari penghasilan kita gitu ya, sebesar 2,5% dan setara dengan 85 gram. Nah, kalau di pajak penghasilan tadi ya, yang sudah dibahas, untuk single itu sekitar 54 juta setahun atau sekitar 4 Tahun juta 500 per bulan, per maka bulan. itu sudah dikenakan pajak gitu ya. Iya, Jadi lebih dari itu. Iya.
Lebih dari itu tetap dikenakan pajak. Nah, yang terakhir tadi untuk harmonisasi pajak bagi pelaku UMKM ataupun bagi perusahaan perseorangan ini sangat dimudahkan gitu ya, dan diuntungkan malah bagi UMKM untuk pembayaran pajaknya jadi lebih ringan gitu ya. Nah, yang Mm-mm. ketiga kesimpulannya adalah zakat dan pajak gitu ya bisa jadi pajak bisa jadi pengurang kalau seandainya kita sudah bayar pajak, tapi bukan dikurangi dari berapa yang harus kita bayarkan, pajaknya dibayar sisanya, melainkan berapa total yang sudah dikeluarkan untuk bayar pajak, maka selebihnya itulah yang akan dikenakan pajak, bukan dari sisi utuhnya lagi gitu ya. Terima kasih Pak Yuki atas waktunya, bisa join di sore hari ini bersama followers Finansa dan Pak Yuki. Semoga bermanfaat diskusinya pada sore hari ini. Jangan kapok Pak Yuki kalau saya Iya. nanti ajak diskusi lagi. Mudah-mudahan kita lulus nih Pak. Amin, amin. Ya, lulus ya. Amin. Tadi Ya, kalau di sini kan kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Insya ya. Allah lulus ya. Amin Dan ya. ini, Mungkin ini pembelajaran biar refresh lagi ya Pak ya. iya. Bagi kita pelajaran tentang pajak ini kan memang nggak baku ya Pak. Bisa jadi berubah-berubah gitu ya. Jadi memang kita harus Iya, benar-benar refresh lagi seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak iya, Pak Yuki betul. atas waktunya. Terima kasih semuanya Iya, teman-teman yang sudah terima join kasih. pada hari Oke. ini. Jangan lupa follow finansa.id dan follow juga Pak Yuki. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Pak. Sama-sama, amin, amin. Terima kasih. Ya.